Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut ke pembahasan ketiga al-mabhath ats-tsalits hukmu man'il hamli jiruhiyan indar rajuli, yaitu hukum pemandulan secara operasi bagi laki-laki. Man'ul hamli itu mencegah kehamilan atau pemandulan secara operasi, dan ini bagi laki-laki. Hukumnya itu apa? At-tadakhul al-jirrahi biqasdi man'ir rajuli minal injab lahu surah muta'addidah. Intervensi operasi dengan maksud untuk mencegah laki-laki itu untuk bisa membuahi memiliki bentuk yang bermacam-macam atau memiliki banyak bentuk, banyak jenisnya. Cara untuk membuat laki-laki tidak mampu menghamili itu ada banyak. Di antaranya adalah qat'ul khositaini. Yang pertama adalah memotong buah zakar. Buah zakar yang ada dua itu dipotong. Atau yang kedua adalah qat'ul udwi adz-zakari. Kalau ini bukan buah zakarnya yang dipotong, tapi batangnya yang dipotong. Nah, kemudian ada lagi au qat'u al-qanat al-manawiyah, memotong saluran sperma. Jadi buahnya dipotong, batangnya dipotong, atau saluran spermanya dipotong. Jadi buahnya masih ada, batangnya masih ada, tapi salurannya ini yang dipotong. Au al-azhariyah, au at-tadakhul al-jirrahi yushbihu dzalika, atau bentuk yang lain yaitu adalah dengan operasi yang mirip dengan itu, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya pembuahan, au ma yusamma bitaqim intar rajul, atau yang disebut sebagai pemandulan bagi laki-laki. Walam ajid fil kutub allati atla'tu 'alaiha bayanul hukmi asy-syar'i liman al-hamli jirrahiyan. Penulis makalah ini itu belum menemukan di dalam buku yang dibaca atau yang ditelaah oleh beliau itu terkait dengan keterangan terkait dengan hukum syariat untuk mencegah kehamilan secara operasi, karena memang zaman dulu belum ada operasi ya. Nadhran li anna hadhihi al-jirahat lam takun mawjudah fil usur as-sabiqah, karena operasi-operasi pemandulan ini belum pernah ditemui di zaman-zaman yang lampau. Jadi penulis buku ini berpendapat bahwasanya saya baca banyak buku, tetapi buku-buku itu belum ada pembahasan hukum syariat terkait dengan operasi untuk memandulkan seseorang, belum ada. Nah, ini sekarang adalah pemandulan tapi untuk laki-laki. Nah, kalau untuk pemandulan laki-laki ini nggak ada perbedaan. Laqad ittafaqal fuqaha, sepakat, semua ahli fikih sepakat, nggak ada yang berbeda sama sekali. Alanahu yuhramu isti'mal ma yuqta'u al-habl min aslihi, bahwasanya dilarang atau haram menggunakan sesuatu untuk memotong saluran mani dari pokoknya. Malam takun daruroh, yang dimana memotong hal itu belum masuk kategori darurat. Nah, intinya terkait dengan pemandulan bagi laki-laki itu tidak ada satupun ulama yang setuju. Semuanya ittifaq, sepakat bahwasanya hal tersebut haram. Dalilnya apa? Dalilnya ada banyak ini. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran Al-Karim. Dalil dari Al-Quran Al-Karim ini satu yang kita garis bawahi di sini adalah fala yughayyirunna khalqallah. Janganlah kalian mengubah ciptaan Allah. Ini yang paling penting dari Al-Quran ini. Wajud dalalahnya apa? Wajud dalalahnya, segi dalilnya gimana ini? Segi dalilnya atau wajud dalalahnya ini adalah laqad hadarallahu ta'ala ibadahu min idba'i syaitan bitaghyiri khalqillah. Allah mewanti-wanti untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan cara mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Wa idhabul qudrah alal injab, menghilangkan kemampuan untuk membuahi, itu merupakan taghayyur al-manhi anhu li khalqillah fil insan. Menghilangkan kemampuan laki-laki untuk bisa membuahi itu merupakan bentuk taghayyur, mengubah ciptaan Allah yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan intinya
wala yughayyirunna khalqallah, nggak boleh mengubah ciptaan manusia. Sedangkan operasi tadi itu jelas bahwasanya hal tersebut mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah dari sunnah atau dari hadis Rasulullah ini. Dan dari Qais dikatakan bahwasanya sami'tu Abdullah yaqul, saya mendengar Abdullah itu berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah, kita pernah berperang bersama Rasulullah. Laisalana nisa, kita di dalam perang tersebut nggak ada wanita. Fakulna, kami berkata, ala nakhtasi, gimana kalau kita mengebiri diri kita gitu, kita kebiri aja gimana gitu, supaya nggak nafsu, supaya tidak ya tidak bisa membuai. Kebiri di sini maksudnya adalah ikhtisok, memotong 2 buah zakar tadi, dipotong dua-duanya. Fanahana an dzalika, kemudian dicegah oleh Rasulullah. Wajhud dalalah, nah ini wajhud dalalahnya adalah anan Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW naha anil ikhtisok, melarang pengebirian. Jadi sesuatu yang sifat pengebirian, ikhtisok itu mengebiri, memotong 2 buah zakar. Lama fihi min taghyiru khalqillah au kufrun bi ni'mati, itu merupakan, jadi Rasulullah melarang pengebirian, kemudian hal tersebut karena masuk ke dalam mengubah ciptaan Allah dan juga termasuk kufur kepada nikmat Allah. Nah, walamma fihi min qat'in nasl al-ma'mur bihi, karena dengan cara kebiri itu merupakan juga memotong keturunan, yang dimana justru Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh untuk melanjutkan keturunan dengan ayat Al-Quran adalah tanakahu wa tanasalu, menikahlah kalian kemudian beranak pianaklah kalian. Nah, kalau dikebiri malah nggak bisa beranak dong, maka itu dilarang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah salisan, dalil yang ketiga ini adalah dalil logika atau makul. Dalil logika, salisan makul. Dalil makul itu apa? Logikanya gimana? Secara logika ada beberapa poin. Poin pertama adalah man'ul injab nihaiyan yata'aradu ma'a maqasidis syariah al-islamiyah minaz zawaj alladhi min ahammi maqasidhi at-tanasul. Mencegah pembuahan secara permanen itu merupakan bertentangan dengan maqasid syariah, yang dimana maqasid syariah itu mensyariatkan untuk menikah, yang juga dimana maksud dari menikah ini adalah untuk beranak pianak atau berketurunan. Bi'tibarihi minal kulliyat al-khams allati ja'at asyariyah yahfadhuha, yang dimana menjaga keturunan itu merupakan salah satu daripada kulliyat al-khams atau daruriyat al-khams. Jadi di dalam syariat Islam itu ada 5 hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, kemudian menjaga akal. Nah, menjaga keturunan itu merupakan salah satu kulliyat al-khams atau salah satu maqasid syariah, salah satu tujuan syariah. Bagaimana bisa ketika syariat Islam bertujuan untuk menjaga keturunan malah dipotong untuk tidak beranak pianak? Ini kan bertentangan dengan syariat Islam tentunya, maka tidak diperbolehkan. Itu dalil logika pertama. Atsani, dalil logika kedua, man'ul hamli jirahiyan la yattafiqu ma'at tabi'ah al-basyariyah, bahwasanya mencegah kehamilan secara operasi itu tidak sejalan dengan tabiat manusia atau nalar atau naluri alamiah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu bagi laki-laki atau perempuan, untuk suka terhadap kebapak-bapaan atau keibu-ibuan. Maksudnya manusia itu ya secara naluri alamiahnya diciptakan oleh Allah untuk beranak pianak, jadi bapak, jadi ibu, seperti itu. Lah kalau misalkan dioperasi untuk tidak bisa beranak, yang seperti itu bertentangan dengan naluri alamiah manusia. Berikutnya ats-tsalits, al-man'u fihi darar zahir fil hirman minan nasl. Nah, bahwasanya mencegah kehamilan secara permanen itu merupakan bahaya yang nyata. Fil hirman minan nasl, dalam kehormatan keturunan.
li'anna fihi ifna al-basyariyah, karena yang seperti itu menghilangkan ras umat manusia. Ya, kalau manusianya dibuat tidak bisa beranak, berarti kan pemusnahan umat manusia atau pemunahan umat manusia, yang justru di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk biibqaiha bitanasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap beranak pianak dan memakmurkan bumi. Nah, yang dimana kalau tidak ada orang nanti di bumi yang seperti itu adalah bahaya, maka ad-dharar yuzalu, maka hal yang bersifat bahaya harus dihilangkan. Jadi dengan cara orang tidak bisa beranak pianak itu merupakan pemusnahan terhadap umat manusia itu sendiri, yang itu bertentangan dengan perintah Allah, yang mana manusia justru diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Nah, itu ya dalil dari makul. Nih, kemudian waqad warada fi qarar raqam awal li majma' fiqh islami bi sya'ni tanzimil usrah, bahwasanya sudah ada juga dalam keputusan nomor 1 di Majma' Fikih Islami terkait dengan pengaturan keluarga, yang dimana di situ disebutkan bahwasanya yuhramu istiqsalul qudrah alal injab, diharamkan untuk operasi secara permanen untuk tidak bisa membuahi, maksudnya gitu. Maksudnya manusia yang dioperasi untuk tidak bisa membuahi, yang seperti itu haram. Injab itu pembuahan. Qudrah al injab itu berarti kemampuan untuk membuahi. Manusia laki-laki tidak bisa membuahi, yang seperti itu diharamkan. Laki-laki dioperasi untuk tidak bisa membuahi, yang seperti itu diharamkan. Fir rajul awil mar'ah wa huwa ma yu'rafu bil iqam. Dulu kok tiba-tiba sampai sini sebentar. Sebentar, tiba-tiba ada kesalahan teknis sebentar ini. Nah, ini sampai sini. Nah, ini sudah sampai sini. Ya rafu bil iqam, yang diketahui dengan pemandulan, awit takim atau pemandulan. Jadi pemandulan itu diharamkan, dan ini sudah ada koror atau ketetapannya, yaitu koror nomor 1 di Majma' Fikih Islami terkait dengan aturan keluarga. Tidak boleh yang seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan bahwasanya, nah ini langsung ke sini karena yang atas kurang penting. Nah, ini wa ta'addada turuqut ta'kim fi kulli minar rijal awin nisa 'alan nahwi alladhi nubayyinhu fi mayali. Jadi cara untuk memandulkan entah itu laki-laki atau perempuan itu ada beberapa cara. Cara laki-laki dan perempuan dimandulkan secara operasi itu ada beberapa cara. Bagi laki-laki caranya adalah qad yatimu at-takim firjal, bagi laki-laki. Bagaimana laki-laki itu dioperasi untuk bisa mandul? Itu pertama adalah qad yatimu at-takim bi tariqatil khisa kama sabaq. Yang pertama adalah dengan cara dikebiri. Khisa itu dikebiri. Dikebiri itu apa? 2 buah zakarnya dipotong. Nah, ini pertama, itu cara yang pertama. Kemudian kama qad yajri biwasitati qat'il qanat al-manawiyah, juga berikutnya adalah dengan cara memotong saluran sperma. Jadi kalau ini bukan buahnya nggak dipotong, tetapi saluran spermanya dipotong. Wahya al-qanat an-naqilah lil hayawanat al-manawiyah, yaitu saluran yang dimana saluran tersebut untuk membawa sel sperma. Nah, udah. Au al-qiyam birrabti hadhil qanat au sadduha bimawad kimiyawiyah, atau berikutnya adalah dengan cara mengikat saluran sperma ini atau ditutup dengan bahan-bahan kimia. Jadi ada 3 untuk membuat laki-laki untuk mandul. Yang pertama adalah dikebiri, dipotong buah zakarnya. Yang kedua adalah dipotong saluran spermanya. Yang ketiga adalah saluran spermanya diikat atau ditutup dengan cairan-cairan kimia atau dengan bahan-bahan kimia. Nah, adapun bagi perempuan, bagaimana perempuan itu dimandulkan? Yang pertama adalah yatim mutakim finisa bi dari turuk. Nah, perempuan itu dimandulkan dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah ta'tilu wadhifati qanatai falub, menonaktifkan
menonaktifkan fungsi dari tuba falopi. Jadi tadi di video pertama kami sebutkan bahwasanya tuba falopi itu merupakan organ reproduksi bagi wanita. Nah, organ reproduksi bagi wanita ini dinonaktifkan dengan cara birobtihima, ditali, qat'ihima atau dipotong, ausaddihima atau ditutup, biwasail kimiawiyah dengan cara bahan-bahan kimia. Nah, itu yang pertama. Tuba falopinya itu dipotong atau ditutup atau diikat. Yang kedua adalah ikhrojul antubaini. Ya ini, kalau yang pertama tadi tuba falopinya dipotong, kalau yang ini tuba falopinya diangkat. Diangkat ini tuba falopinya sudah tidak bisa sudah tidak bisa membuai lagi kalau seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah istiqsolul mabit minal jasad tamaman. Mengangkat mabit itu adalah organ untuk mengeluarkan sel telur. Jadi organ di wanita yang digunakan untuk mengangkat sel telur itu diangkat. Wa yatimu hadza fi halati sartoni thadyi. Nah, organ ini diangkat kalau ada kanker payudara biasanya. Kanker payudara, wanita wanita mengidap kanker payudara kemudian dioperasi, biasanya yang diangkat ini adalah mabitnya atau organ yang digunakan untuk memproduksi sel telur itu diangkat. Nah, proses yang seperti ini itu seperti pengebirian bagi laki-laki. Kalau laki-laki kan dipotong buah zakarnya, kalau ini diangkat mabitnya atau organ yang memproduksi sel telur diangkat. Nah, seperti itu. Itu adalah pembahasan ketiga dan nanti kita lanjut di pembahasan keempat di pertemuan yang akan datang. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.